Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, pastinya di channel Iroh Komputer. Untuk video kali ini saya akan membuat video yaitu belajar Microsoft PowerPoint ya. Sebelumnya saya sudah bikin beberapa video dari mulai Microsoft Word, Excel, dan sekarang masuk ke PowerPoint. Jadi teman-teman, untuk PowerPoint ini adalah implementasi ketika kalian membuat sebuah laporan ya ataupun makalah, baru diimplementasikan atau dipresentasikan, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint ya, seperti itu. Jadi PowerPoint ini adalah merupakan aplikasi anak dari Microsoft Office ya. Seperti biasa, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa like atau subscribe serta share, serta tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Aplikasi PowerPoint atau dikenal dengan Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi media kita untuk mempresentasikan, implementasikan sebuah laporan, baik itu makalah ya ataupun proposal, diimplementasikan menggunakan aplikasi PowerPoint ya. PowerPoint ini sebelumnya saya sudah bahas, yaitu sub aplikasi yaitu dari Microsoft Office ya. Nah, sebelum masuk ke langkah awal yang perlu kalian ketahui, sekarang PowerPoint itu untuk versinya ya, atau Microsoft Office itu versinya sudah sampai 2019. Nah, tetapi yang saya install di laptop karena sesuai dengan spek dari laptop saya sendiri, maka diinstal dengan PowerPoint versi 2010 ya. Tapi ini sama saja sebenarnya dengan versi-versi lain, layoutnya sama atau tampilannya sama. Yang membedakan adalah mungkin dari efek atau animasinya mungkin berbeda, atau slideshow-nya juga akan berbeda ya. Nah, langkah pertama untuk membuka PowerPoint, kalian bisa klik start di sini ya, baru kalian tulis PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint ya. Nah, caranya bisa double klik pada aplikasi ataupun bisa langsung klik open. Saya menggunakan Windows 2010 ya, sehingga tampilannya seperti ini. Kalian pilih open saja. Nanti layoutnya, kalau muncul notifikasi seperti ini, kalian close saja, atau close dari atas boleh, close dari bawah juga boleh. Nah, setelah itu untuk menampilkan layoutnya agar posisi lebar, kalian klik dulu yang posisi max size ya, ini. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint ya. Oke, saya akan memperkenalkan dulu. Untuk yang di samping ini namanya slide ya. Slide ini kalau di Microsoft Word itu adalah lembar kerja. Jadi kalau di PowerPoint namanya slide ya. Slide ini akan bisa di beberapa slide ya. Jadi lebih dari satu pun juga bisa, sama seperti Microsoft Word, lebih dari satu page ya, seperti itu. Nah, untuk tampilan awal mungkin slide-nya ini berwarna putih ya. Ini adalah layout dari slide yang ada di kiri ya. Dan untuk menu barnya ini hampir sama dengan Microsoft Word ya, ataupun Microsoft Excel, yaitu ada Home, Insert. Nah, cuma di sini ada desain, transition, sama animasi to slideshow ini sudah berada di PowerPoint sendiri, karena di Microsoft Word itu enggak ada, baik itu Word, baik
baik itu Microsoft Excel. Pada menu bar home ini digunakan untuk pengeditan sebuah teks ya, baik itu menebalkan, baik itu memposisikan teks itu miring dan memberi garis bawah. Ini hampir sama dengan Microsoft Word. Nah, untuk mentebal berarti yang ini yang bold ya, dan ini yang italics, ini untuk yang miring. Kalau font yang ini ya, ini jenis font, ini font size ya. Nah, kalau yang ini adalah untuk font size secara manual. Ini sama seperti Microsoft Word ya. Ini di home. Ini yang sering digunakan, dan ini juga ada elegant text left ya. Berarti teksnya itu posisi kiri, ini posisi tengah, ini posisi kanan, dan ini adalah rata kanan kiri ya. Oke. Dan ada paste, ini ketika mau di copy ya, baik itu objek ataupun simbol yang mau di copy, baik itu teks juga bisa menggunakan icon atau fitur ini. Nah, ini ada cut juga untuk memotong sama duplikat juga ya. Nah, sama forward pointer adalah untuk mengikuti suatu teks ya, formatnya seperti apa nanti akan diikuti kayak gitu. Nah, untuk new slide ini ada pilihan ketika mengawali, yaitu untuk bentuk yang slide yang saya gunakan ini menggunakan title slide. Bisa juga menggunakan title and content, artinya kalau yang tampilan seperti ini biasanya untuk sebuah awalan ya, sebuah awalan atau judul sebuah presentasi ya. Ini bisa kalian ketik gitu kan ya, untuk judulnya gitu kan. Kalau judulnya contoh sini adalah pelatihan Microsoft PowerPoint gitu kan ya. Dan biasanya yang di bawah ini sebagai nama ya, disusun oleh siapa gitu kan, oleh siapa gitu. Nah, jika untuk menambahkan slide, kalian juga bisa klik di sini ya. Ini bisa ditambahkan, tapi nanti itu saya jelaskan dulu. Menu insert ya, tadi sudah saya jelaskan. Menu home, sekarang menu insert. Di menu insert juga berarti kalau insert kan menyisipkan ya. Ini menyisipkan fitur juga bisa, atau sebuah gambar, sebuah tabel gitu kan ya, sebuah clip out ini sama seperti picture ya. Terus ada screenshot, ini men-screen sebuah gambar, nanti kopas taruh di posisi lembar kerja atau slide gitu. Foto album yang baik itu berada di komputer ya. Terus ada simbol shapes, ini juga sama seperti di Microsoft Word ya, ada kotak, ada line dan yang lainnya. Terus ada smart art ini biasa digunakan untuk struktur ya, bikin struktur, terus bikin hierarki, terus bikin apa lagi, banyak ya di sini. Terus juga chart ini fungsinya untuk grafik ya, untuk grafik. Sedangkan untuk hyperlink digunakan untuk pemanggilan, baik itu pemanggilan slide, baik itu pemanggilan link, baik itu pemanggilan web gitu ya. Linknya ini dia pakainya hyperlink. Nah, terus untuk text box ya, dan untuk text box ini biasanya paragraf yang diawali dengan huruf besar kayak gitu. Nah, kalau header footer ini biasanya mencantumkan teks pada atas atau bawah footer yang di sini. Jadi nanti ke bawahnya pada beberapa slide akan mengikuti seperti itu. Nah, sedangkan word art ini menyisipkan sebuah teks dengan font yang sudah disediakan yaitu ya. Terus ini ada sheet tanggal dan waktu. Ini juga ada insert sebuah slide, sebuah number ya, slide number gitu kan ya. Ada objek. Nah, ada juga equation ini juga sama, yaitu ada di Microsoft Word juga. Ini sering digunakan untuk pengetikan aritmatika ya. Jadi sini tuh sama seperti kayak di matematika dan yang lainnya, ini di PowerPoint juga bisa menulis. Nah,
ini simbol juga kayak di Microsoft Word, yaitu menyisipkan icon-icon seperti telepon, SMS, seperti fax dan yang lainnya. Nah, terus ada fitur video, artinya bisa menyisipkan berupa fitur video, tapi ada beberapa format juga tertentu ya yang support terhadap PowerPoint, mungkin MP4 atau lagi MWiFi dan yang lainnya ya. Ini juga selain video, audio juga bisa disisipkan seperti itu. Sekarang masuk ke menu desain. Pada menu desain ini sering digunakan untuk mendesain sebuah slide ya. Slide itu kan defaultnya putih seperti ini, tapi bisa diganti dengan slide yang sudah disiapkan oleh Microsoft PowerPoint. Contohnya seperti ini ya. Ini kalian tinggal pilih saja untuk slide-nya, ketika pilih nanti diklik, nanti otomatis akan berubah sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh si PowerPoint ini. Nah, terus slide orientation, jadi slide itu memiliki jenis tipe ya, ada portrait juga, ada landscape juga, sama seperti Microsoft Word. Ada portrait, ada landscape ya. Yang digunakan yang ini adalah bentuk landscape ya, kayak gini. Nah untuk pengaturan pada page setup ya, page setupnya ini biasanya secara standarnya itu on screen, secara show-nya itu 4:3 ya. Jadi kalau yang di ini sebenarnya bisa dirubah gitu kan, atau lebih besar yang lainnya. Kalau yang untuk default ini karena untuk presentasi ya cukuplah untuk 4:3 seperti itu. Selanjutnya yang ada di desain juga ada color ya. Ini juga memberi warna ya, memberi warna pada objek tertentu. Ketika kita pilih klik objeknya, maka memilih beberapa color kayak gitu. Nah, terus ada font. Ini font yang digunakan, bentuknya apa untuk defaultnya, apakah Calibri ya. Yang ini sudah tuh. Ini yang font yang berada di slide PowerPoint kayak gitu. Nah, terus ada background style. Nah, background ini sebenarnya selain dari desain, bisa kita gunakan warna pada background yang sudah disediakan oleh si PowerPoint ini. Nah, bisa pilih format ya. Ini bentuknya, bentuk filenya ini macam-macam ya. Nanti kalian akan mencoba untuk bikin background sesuai dengan feel gitu kan ya. Ada bentuk picture, ada picture color dan lainnya. Nah, oke. Selanjutnya ada transition. Transition ini adalah sebagai show ya, sebagai show ketika slide itu ditampilkan. Jadi untuk penarik ya, untuk penarik ketika layout yang ditampilkan itu nanti seperti animasi gitu kan ya, seperti bergerak slide-nya. Contoh ada 2 slide, ketika gunakan seperti ini gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk memberikan animasi pada si slide. Nah, ini untuk preview tampilan besar ya. Untuk previewnya, enggak, layoutnya tetap ya. Kalau tampilan besar yang berada di bawah nanti. Oke, lanjut. Selain dari transition, itu ada transition yang sudah ditentuin. Contoh yang ini ada tipe yaitu vertical out, horizontal in, horizontal out, dan vertical in. Artinya vertical out adalah ketika ditampilkan maka mengeluarkan warna gitu kan ya. Ini sudah ada tuh, sesuai dengan gambar ikonnya. Terus ada sound. Nah, sound ini efek dari soundnya ketika transition dimulai, apakah gitu kan ya, atau bentuknya kamera gitu kan, dan yang lainnya. Nah, ini. Jadi untuk penarik ketika masuk ke
slide seperti itu. Oke, sekarang masuk ke duration ya. Duration ini juga sama. Jadi ketika klik ada durasinya ketika auto slide ya ditampilkan berapa menit slide ini akan berganti seperti itu. Contoh 5 menit, 1 menit gitu kan ya. Tapi biasanya mending manual ketika untuk presentasi. Karena apa? Karena apa yang nanti kita bahas itu tidak akan mengira waktunya berapa menit seperti itu. Tapi kalau dikasih duration maka pembahasan dengan yang dipresentasikan harus sesuai durasinya gitu kan ya. Karena ketika tidak sesuai maka ini akan berganti sendiri seperti itu. Nah, ini bentuknya per klik ya. Jadi ketika kalian menampilkan slide maka ini akan per klik kita ganti slide-nya, slide yang baru seperti itu. Nah, oke, lanjut ke animation. Nah, kalau animation atau animasi ya ini bukan pada slide lagi tapi kepada teks ya. Contoh di sini kepada teks gitu kan ya. Kalau contoh ingin kita kasih animasi pada teks, nah ini bisa menggunakan animasi ini gitu. Ini teks ya, bukan slide. Kalau tadi transition itu untuk slide. Jadi animasi pada PowerPoint itu ada dua ya, yaitu slide atau transition dengan animation gitu ya. Nah, terus di sini ada beberapa penambahan. Jadi animasi yang digunakan pada PowerPoint atau pada teks itu bukan single ataupun satu saja, tapi bisa multi gitu kan ya. Makanya di sini ada add ya. Ketika animasi masuk gitu ya, animasi masuk, ada juga animasi keluar gitu kan ya. Kalau keluar yang ini gitu kan ya, ini yang keluar. Kalau ini posisi masuk atau sudah masuk, ini ada efek klip gitu ya, klip ini masuk, terus ketika sudah masuk ada efek kayak gini gitu kan ya. Nah, ketika sudah selesai maka keluar gitu. Nah, itu untuk add animationnya. Nah, ini juga sama sih. Kalau animation pen ini akan melihat layout ada beberapa animasi yang digunakan kayak gini. Nanti kalau ininya sudah digunakan beberapa animasi nanti akan muncul di sini kayak gitu. Jadi ketika mau play sesuai. Jadi animasi ini bisa kita geser, kasih durasi berapa menit gitu kan, baru muncul animasi berikutnya kayak gitu. Terus lanjut ke slideshow. Nah, slideshow ini fungsinya untuk menampilkan. Kalau ini kan layarnya kan kecil. Nah, kalau ingin menampilkan pakainya slideshow. Slideshow ini ada bisa berbentuk dari atau from gini kayak gini ya, seperti ini. Ketika presentasi lebih lebar ya layoutnya, ataupun seperti ini gitu kan ya, sama aja sih. Untuk slideshow untuk menampilkan ini pilih aja salah satu gitu kan ya, ini biasanya yang ini. Terus ada review juga ada. Spling ini biasanya digunakan untuk beberapa ya. Nanti setelah video ini nanti kita praktik, nanti akan ini apa digunakan untuk apa seperti itu ya, gampang. Terus ada translate ya. Ini biasanya barangkali Indonesia ke bahasa Inggris atau settingan bahasa gitu kan ya, atau memberi komentar pada si teks gitu ya. Itu new comment kayak gitu ya. Terus ke view, pada view juga sama. Ini tampilan layoutnya yang kita gunakan adalah normal gitu. Kalau menggunakan slide shorter kayak gini. Nah, kalau ini bentuknya gini gitu kan ya. Kalau ini guys bentuknya gini gitu. Kalau ingin kembali escape saja ya di keyboard. Nah, seperti itu. Dan kalau ingin menampilkan rulers juga sama, ini tinggal di checklist saja rulersnya, nanti otomatis ada. Fungsinya ya untuk merapikan sebuah paragraf ataupun teks gitu. Terus ada nitro ya. Ini nitro ini digunakan ketika kita mau mengekspor ya dari PowerPoint ke PDF juga bisa kayak gitu. Jadi nggak perlu bentuk ekstensinya itu PowerPoint, tapi PDF juga bisa. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini.
karena awal, maka untuk videonya saya mengenalkan dasar-dasarnya dulu, yaitu pada menunya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas bagaimana ini ya, membuat sebuah presentasi gitu kan ya, atau bagaimana membuat cop sebelum presentasi, atau logo sebelum presentasi gitu kan ya, atau awal sebelum presentasi, seperti itu. Nanti di video selanjutnya. Oke, mungkin saja video belajar Microsoft PowerPoint di pertemuan pertama. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.